two, one. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Reski yang bertugas hari ini di ruangan ini ya. Gitu. Ya, ini benar ya dengan bayi Tini. Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 8 2023. Benar ya, Bu. Ibunya dengan Ibu Warni. Iya benar Bu Bidan. Bagaimana Ibu? Silahkan diceritakan keluhannya. Saya di sini akan mendengarkan dan membantu permasalahan Ibu, dan Ibu juga tidak perlu khawatir. Kalau misalkan nanti Ibu khawatir, saya akan membocorkan hasil ceritanya Ibu ya. Ibu jangan khawatir, kami akan menjaga rahasia Ibu. Iya baik Bu Bidan. Iya, gimana Bu? Ini loh Bu Bidan, ini tuh udah berapa hari mencret, terus kok berat badannya turun gitu Bu Bidan. Terus saya tuh merasa hati saya tuh nggak banyak loh Bu Bidan keluarnya, sedikit kurang. Sedikit. Jadi adiknya gimana ya Bu ini ya Bu ya? Mencretnya dari kapan Bu? Udah dari 2 hari yang lalu. Udah 2 hari. Kan adiknya lahirnya di mana Bu? Di rumah sakit Bu. Oh, di rumah sakit. Kenapa kok kemarin lahirnya di rumah sakit? Enggak sih Bu, normal di rumah sakitnya lahirnya normal. Enggak sesar ya? Enggak. Beratnya berapa kemarin Bu waktu lahir? Waktu baru lahir itu 3 kilo Bu. 3 kilo. Oh iya, Ibu bawa buku KIA-nya enggak? Udah punya apa belum? Udah Bu, tapi lupa, nggak bawa loh Nggak Bu bawa Bidan. ya? Iya. Yang kali besok-besok kalau mau periksa, baik untuk bayinya itu dibawa ya. Jadi biar ada catatannya, Iya, Bu, biar iya, bisa Bu. kita nilai ya. Besok berarti kalau periksa dibawa ya Bu ya bukunya. Iya. Berarti Buku kemarin pink kan Bu ya? iya, buku pink yang waktu hamil. Oh iya. Gitu. Kemarin juga waktu hamil rajin. Rajin. Periksa ke Rajin. posyandu, ke bidan. Biasanya ke puskesmas loh Bu. Ke iya. puskesmas. Bagus semua ya Bu kemarin waktu lahir. Alhamdulillah sih nggak ada masalah ya. Bu. Bayinya juga aman ya dulu waktu lahir ya. Iya. Waktu di rumah sakit ASI langsung ASI. Jadi selama ini Ibu masih mengasihi. ASI sih Bu, tapi karena perasaan saya tuh dari beberapa minggu yang lalu tuh ASInya kurang, udah saya tambah susu formula loh Bu. Malah dikasih susu formula. Iya. Dari kapan dikasih susu formula? 2 minggu yang lalu Bu, saya kasih Bu. Sekitar 2 minggu yang lalu. Sekitar 1 mingguan. Iya, minggu 1 apa 2 minggu ya. gitu. Kenapa Bu? Merasa kurang ASInya? Iya, ASInya tuh kok kayaknya sedikit ya Bu ya. Kok adiknya tuh nangis terus, rewel loh, bukan rewel, nangis gitu. Jadi saya tambahin susu gitu. Mencretnya kemarin itu air aja atau masih ada ampasnya? Udah air loh Bu. Makanya aja. dibawa periksa ini kan khawatir ya Bu ya. Berarti kemarin lahir di rumah sakit ya, tapi normal semua ya Bu ya, nggak ada masalah. Ini masalahnya cuma mencret ya. Dan Ibu sudah kasih susu formula Iya, ya. Bu. Berapa kali sehari kalau ngasih susu formula? Sekitar 2 kali Bu. 2 kali. Kalau ASINya? Kalau ASI sih 3-5 kali saya kasih Bu dalam sehari. Itu dalam sehari semalam ya. Jadi 2 kali, semuanya 8 kali kurang lebih ya dikasih Iya, Bu. minumnya ya. Iya, nanti kita periksa dulu bayinya ya Bu ya. Kita periksa dulu ya Bu bayinya. Iya, baik Bu. Tadi kan bayinya sudah kita periksa ya Bu ya. Nah, ini kalau dari berat badannya itu masih normal ya Bu ya, masih bagus ya. Berat badannya sesuai umurnya masih bagus. Alhamdulillah. Masih bagus. Terus untuk mungkin ini diare tapi masih dalam yang normal ya, tapi itu bisa aja sebabnya dari ibu memberikan susu formula. Jadi gitu kita ya, harus nilai juga gitu ya. Jadi memang sebaiknya anak bayi itu yang di bawah 6 bulan bagusnya ASI eksklusif tanpa tambahan yang lain-lain gitu, karena sistem pencernaannya pada saat ini hanya bisa menerima ASI. Ya, gitu ya Bu. Lebih Berarti baik. nggak usah dikasih lagi ya, Bu, Makanan juga nggak boleh, susu formulanya dihentikan saja gitu ya. Terus ini kalau saya boleh, saya mau lihat Ibu cara menyusuinya seperti apa. Seperti Coba ini Bu. disusuin bayinya dulu. Seperti ini kalau nangis disusuin gitu. Iya. Jadi Bu, posisi yang benar itu
badan bayi itu harus lurus ya, ini. kepala sama menghadap ke badan ibu, ke dada ibu, harus tersanggah seluruhnya. dua-duanya ya, Bu, ya? Jadi badan bayi itu ya. harus tersanggah ya, gitu. jangan cuma sebelah gitu ya. Jadi boleh harus pakai bantal ya Bu berarti kalau kayak gini Bu? Kenapa? Kalau saya kan agak susah ya Bu ya. Jadi kalau pakai bantal boleh nggak? Boleh, yang boleh. penting badannya harus tetap lurus yang ya. penting lurus. Kepalanya harus lurus, terus bayi menghadap kepada ibu ya. Terus ini posisi bayi, perlekatan yang benar itu bisa nanti hitam-hitamnya itu hanya terlihat yang atas aja lebih banyak ya. Jadi hitam-hitamnya itu harus masuk Bu, harus masuk. Berarti kalau dia nyusin jangan cuma putingnya kayak gitu aja. Salah ya Bu ya. Nanti bisa salah. lecet putingnya nanti kalau ya. Terus tandanya dia perlekatannya benar, bibir bawahnya itu terbuka keluar. Gitu. Yang bawah terbuka keluar ya, yang bawah ini terbuka keluar ya. Terus mulut itu terbuka lebar. Gitu ya. Jadi berarti kalau dia cuma dikit berarti salah ya Bu ya. Jadi bukan berarti ASI ibu kurang. Gitu. Bukan berarti ASI ibu kurang, tapi posisi dan perlekatan ibu yang belum tepat. Ya gitu ya. Sebenarnya udah bagus ibu mengasihi, tapi posisi dan perlekatannya yang kurang tepat. Di buku ini ada, ibu bisa lihat di posisi buku ini ya Bu ya. Di buku KIA-nya itu ada ya Bu ya. Posisi dan perlekatan yang tepat untuk ibu menyusui ya. Bisa lihat di sini ya. Kepala bayi dan badan bayi harus tersanggah ya. Ini bisa dilihat, ini udah ada gambarnya yang mana yang benar ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Seperti itu. Dan kalau soal makannya Bu, saya gimana Bu? Itu ya, ibu juga bisa lihat di sini, makan dengan menu gizi seimbang. Jadi menu gizi seimbang itu Bu, ada karbohidratnya bisa dari nasi ya, dari nasi, terus ada ikan boleh ya? Boleh banget. Iya, boleh banget. Ada proteinnya, protein itu bisa dari ikan, daging, ayam gitu ya, tahu, tempe yang nabati. Nah, ini bisa dilihat. Ya, menu ibu ada nasinya, ada ikannya, ada sayurnya, ada buah-buahnya, porsinya juga udah ada Bu di sini di buku. Jadi buku ini tuh udah lengkap banget, sampai bayinya juga ada, ibunya ada ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini kita pantau dulu, coba dihentikan dulu susu formulanya, karena memang kalau bayi itu, kalau masih bayi itu memang durasi BAB-nya itu lebih banyak ya Bu ya, agak sering gitu, dan memang agak sedikit lembek gitu, karena memang dia kan masih susu ya, belum makanan. Jadi kita hentikan dulu susu formulanya, dicoba dulu ASI-nya lagi ya Bu ya, gitu ya. Ibu harus ASI dulu, ASI, jangan dikasih formula dulu. Saya tuh kadang-kadang suka kepikiran loh Bu bidan, kalau misalnya ASINya nggak keluar jadi stres. Enggak, jadi Bu, kalau bayinya menghisap dengan benar, itu akan merangsang memproduksi ASI lagi gitu. Jadi di sini ada hormon yang akan terangsang, akhirnya akhirnya hormon-hormon itu nih gerakin otak, ini udah kosong nih, gitu. bikin ASI lagi. Berarti gitu. Kalau ibunya stres malah nggak boleh ya Bu? Jangan stres Bu. Jangan mikirin masalah ini, kita pikirin aja diri kita dulu dengan bayinya. Suaminya nanti aja dulu. Berarti adiknya nggak bermasalah apa-apa ya Bu? Bagus. Yang penting susunya susu formulanya dihentikan. Gitu. ASINya diseringin ya Bu. Sering-seringin, ditambahin lagi ya. Kalau dia tidur gimana loh Bu? Dibangunin kalau dia tidur. Boleh. Kalau dia tidurnya 2 jam nih belum nyusu, bangunin, susuin ya. Boleh malahan ya. Boleh. Kadang kalau tidur kan takut tuh. Kalau anak bayi Bu, kalau masih bayi kayak gini memang lebih sering tidur. Nanti kalau kita nunggu bangun, dedenya tidur terus nggak disusu-susuin. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi tetap disusuin gitu. Ya, baik Bu. Gimana Bu? Udah jelas? Ada yang perlu dijelaskan lagi? Ada yang masih kurang paham? Udah Bu, udah jelas. Terima kasih ya Bu informasinya. Jadi gimana Bu? Jadi ini bukan berarti ASI saya kurang ya Bu ya. Bukan posisinya aja tadi saya nggak pas. Iya betul, posisi dan perlekatannya ya. Terus makannya juga diperhatikan ya untuk ibunya. Berarti kalau ibu menyusui boleh semua Bu ya makannya? Iya boleh. Jadi gimana Bu tadi menyusui yang benar seperti apa, boleh dicontohkan lagi yang seperti saya
disanggah ya Bu ya tadi ya, boleh pakai bantal kan kata Bu Bidan. Terus Boleh kalau ininya memang diadepin ke sini ya Bu ya berarti ya. Lurus gitu ya. Tangannya harus di sini. semua. Oh gitu. Ya, diperhatikan dagunya. Kalau ini udah masuk semua udah bener ya Bu ya berarti betul, ya. Bukanya mulutnya membuka lebar. Gitu. Bibir bawahnya keluar terbawah ya kan. Ya, Terus hitam-hitamnya yang banyak terlihat itu yang di atas. Ini juga udah kenceng loh Bu sedotannya Bu. Betul kan? Iya gitu. Iya, nah, ciri-ciri bayi itu mengisap dengan efektif itu terdengar suara menelan. Ya udah, nanti ini kita nggak perlu obat lagi ya Bu ya. Tapi kunjungan ulang besok 1 hari ya. Besok gitu. Kalau misalnya nggak bisa datang besok gimana Bu? Boleh nggak? Saya 2 hari apa 3 hari gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak ada keluhan ya, maksudnya BAB-nya berkurang nih setelah formulanya sudah dihentikan, ya kalau memang ibu tidak bisa datang tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata nanti di rumah mencretnya nambah parah, bayinya demam, bayinya kuning ya, terus sesak napas atau ada tanda-tanda bahaya, ibu segera datang ya. Oh gitu ya, langsung ya. datang. Tapi kalau memang besok ibu tidak bisa datang ya nggak apa-apa, yang penting kondisi bayinya baik ya Bu. Diperhatikan aja nanti buang air besarnya, apakah dia nambah lemes gitu ya. Nanti kalau dia lemes terus BAB-nya makin sering, segera datang. Terus dia tidak mau menyusu sama sekali gitu ya, segera datang ya, jangan ditunda-tunda. Baik Bu Bidan, terima kasih ya Bu Bidan informasinya. Iya, mudah-mudahan sehat, ibunya sehat, bayinya juga. Berarti udah boleh pulang ya Bu ini? Boleh pulang. Makasih ya Bu ya. Baik, saya sebagai observer terkait dengan role play yang dilakukan oleh teman saya yaitu Rizky Amelia dan Selvia. Sejauh ini dari penilaian untuk aspek yang dinilai, yang pertama tentang salam, petugasnya sudah memberikan sambutan yang baik, kemudian memberikan salam, berdiri dan menawarkan bantuan, mempersilakan duduk, menggunakan bahasa yang sopan, juga menawarkan bantuan yang dibutuhkan serta menjelaskan bahwa informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian petugas juga sudah menanyakan tentang hambatan-hambatan atau masalah yang dialami, kontak matanya juga sudah sesuai, kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian minta klarifikasi terhadap informasi-informasi yang dinilai mungkin rancu atau perlu diklarifikasi. Petugas juga sudah menguraikan informasi gizi yang berkaitan dengan masalah pasiennya, terutama tentang ASI, pentingnya ASI, kenapa harus ASI eksklusif, informasi gizi tentang ASI juga sudah dijelaskan. Tadi juga sudah menggunakan media ya, berupa buku untuk membantu menjelaskan bagaimana posisi menyusui yang baik, kemudian perlekatan yang baik, dan juga menyusui yang efektif. Tadi juga sudah dijelaskan ya, memperagakan bagaimana caranya. Lalu untuk menjelaskan informasi yang bisa didapatkan dari sumber daya yang ada, tadi sudah dijelaskan ada buku yang bisa dibaca oleh pasien atau ibu pasien tentang informasi-informasi yang diperlukan. Dan di akhir, petugas juga sudah mengulangi secara ringkas segala informasi yang diberikan, poin-poinnya dan dibutuhkan. Tadi juga sudah menjelaskan ya kapan kunjungan selanjutnya. Ini karena ada diare, memang kunjungannya adalah 1 hari. Mungkin koreksinya perlu menekankan kepada ibu bahwa kunjungan memang disarankan 1 hari. Karena perlu menilai derajat dehidrasinya atau perkembangan dari dehidrasi setelah 1 hari pemberian tindak lanjut. Tadi juga sudah diakhiri dengan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ibu pasien. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak.